الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan segala syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai hari ini kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Lisan kita masih diberikan kesempatan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita masih diizinkan untuk beristighfar, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba Allah melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti bahwa kita seorang hamba yang tidak lain adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, seorang tokoh revolusioner peradaban yang mampu menguasai 2/3 dunia, berlandaskan iman, bernafaskan Islam, yang dengan syariatnya membawa peradaban ini lebih maju daripada sebelumnya. Yang dahulunya jahiliyah, tidak beradab, tidak bermoral, tidak beretika, sampailah kita ke peradaban yang amat maju, berilmu pengetahuan, beradab, beretika, bermoral. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengenal dirinya, akan tetapi juga mengikuti sunnahnya. Bukan hanya lisan kita bersolawat, tapi kita tidak mengerjakan sunnahnya. Akan tetapi lisan kita mengakui bahwa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh anggota tubuh kita atas izin Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya diri kita senantiasa bersalawat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya kelak di padang mahsyar. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikannya syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan bagi kita semua, wabil khusus diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah ketakwaan yang sudah tertulis 1400 tahun lamanya di dalam Al-Qur'an. Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki hari ini. Allah tidak melihat seberapa tinggi, seberapa besar jabatan yang kita emban hari ini. Yang Allah lihat bagaimana kualitas keimanan, bagaimana kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu, seorang raja yang berkuasa di sebuah negeri, didatangkanlah 2 orang nabi untuk berdakwah mengingatkan, akan tetapi kekuasaannya membuat dia zalim, kekuasaannya membuat dia sombong. Maka Allah tidak melihat seberapa besar kuasanya, seberapa tinggi jabatannya kala itu. Allah tenggelamkanlah ia ke dalam laut merah, yang itulah sama-sama kita kenal dengan nama Fir'aun.
Kemudian dikisahkan lagi seorang yang amat kaya raya di zaman yang sama, dikumpulkannya banyak harta akan tetapi tidak dilakukan harta itu untuk kemaslahatan umat. Hartanya hanya untuk kemaksiatan, hartanya untuk kezaliman, padahal sudah jelas dan terang benderang hidayah itu datang di hadapannya. Tapi ia ingkar, ia zalim, tidak mendengarkan apa yang sudah ada di depan matanya, kebenaran yang ada tepat di depan matanya. Maka Allah benamkan pula lah ia beserta hartanya ke dalam bumi. Itulah yang sama-sama kita dengar dan kita ingat sebagai nama Qarun. Maka marilah sama-sama kita tingkatkan serta perbaharui niat kita, keimanan kita, tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak Allah dengan ridhonya, dengan rahmatnya, dengan kuasanya mengizinkan kita memasuki jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup merupakan perpaduan antara usaha dan menerima. Kita seringkali menghadapi situasi yang membuat hati kita gundah karena usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil. Cobaan yang datang bertubi-tubi atau masa depan yang terasa tidak pasti. Dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, Al-Islam, agama ini rahmatan lil alamin, mengajarkan kita tentang tenang dalam takdir serta teguh dalam berikhtiar atau berusaha. Tenang dalam takdir bukan berarti menyerah dan tidak ada usaha atau ikhtiar di dalamnya, tetapi meyakini bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun, tenang dalam menerima takdir harus diiringi dengan sikap teguh dan berikhtiar, karena ia akan menjadi bukti bahwa tidak hanya berbangku tangan menunggu takdir, tetapi berusaha untuk meraih yang terbaik di antara yang terbaik. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Dari Quran surah Ali Imran ayat 159. Fa iza azamtu wa tawakkil 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini mengajarkan kita perihal keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, antara usaha dengan berserah atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah mampu menyeimbangkan antara keduanya, maka demikianlah buah dari iman yang tertanam dalam diri kita. Keimanan itulah yang senantiasa terpupuk, keimanan itulah yang senantiasa menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita menanam, mengolah tanah, memilih bibit yang baik, menyirami, memberi pupuk, bahkan melindungi tanaman dari kemungkinan gangguan-gangguan luar. Semua itu adalah ikhtiar nyata yang tidak boleh ditinggalkan. Namun setelah itu hati kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan berbagai macam ikhtiar yang amat luar biasa, ingatlah bahwa pemilik keputusan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ingkar, ya Allah, aku sudah berusaha, kenapa takdirmu begini? Ya Allah, aku sudah berusaha lebih baik daripada sebelumnya, tapi kenapa tidak engkau turunkan nikmat itu ya Allah? Nauzubillah min zalik. Ini merupakan kalimat-kalimat yang mengarah kepada ketidaksyukuran kita atas apa yang Allah tentukan. Contoh sederhana, setiap kita hendak melakukan aktivitas, lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudahkah kita mengucapkan kalimat yang sama, bersyukur, Alhamdulillah atas apa yang sudah kita lakukan saat itu? Sederhananya, ketika kita hendak makan,
Sebelum kita menyantap makanan kita, lisan kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah aku makan. Akan tetapi setelah makan, kebanyakan dari kita lupa mengucapkan kalimat syukur, kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari hal kecil inilah kita pupuk terus menerus, kita ikhtiarkan lebih baik, tapi jangan lupa kekuasaan tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika keputusan Allah sudah berlaku, maka diri kita hanya bisa menerima, bertawakal, berhusnuzan atas apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keinginan kita A, keinginan kita B, tapi bagi Allah yang lebih baik bisa jadi C. Ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu. Mungkin keinginan kita itu baru bersifat duniawiyah. Dan bisa saja jika Allah kabulkan keinginan kita, kita menjadi orang yang zalim, orang yang lupa, orang yang ingkar dan mungkar nikmat. Nauzubillah min zalik. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita memahami bahwa ikhtiar harus berjalan beriringan dengan tawakal, ada satu nasihat penting dari Al-Imam Ibnu Athayyah As-Sakandari. Beliau mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kegelisahan yang berlebihan. Karena seringkali manusia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk memikirkan gimana besok makan, kita sibuk memikirkan gimana besok mau pergi ini, itu dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi ingat, ketentuan dan kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berikhtiar dan berdoa. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarul Hikmah mengatakan, tenangkanlah dirimu dari perencanaan-perencanaan yang berlebihan. Sebab apa yang sudah dijamin oleh selain kamu, Allah sudah menjaminnya, engkau tidak perlu sibuk memikirkannya. Kematian sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah ditentukan. Tapi ikhtiar kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia, sembari menunggu sesuatu yang pasti itu datang. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berikhtiar dengan target dan niat duniawi saja, tapi niatkanlah itu serta-merta untuk ibadah, sehingga Allah catat itu sebagai amal yang baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah terangkum di banyak kitab hadis oleh para imam, baik itu di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Musnad Ahmad bin Hanbal, bab pertama yang ditekankan ialah bab niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jika kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kelak kita akan membuahkan hasil yang baik. Jika kita hanya niatkan karena dunia semata, Allah maha baik, Allah akan berikan, tapi sayang 1000 kali sayang. Allah tidak bersama kita kala itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التقويل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.